Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama dan kiai-kiai yang tawadhu merupakan pewaris para nabi. Mereka yang alim ini memiliki karomah, keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seringkali muncul kisah-kisah para ulama yang pernah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa melihatku dalam mimpi, maka sungguh ia telah melihatku secara benar. Sesungguhnya setan tidak bisa menyerupai bentukku. Barang siapa yang berdusta atasku secara sengaja, maka ia telah mengambil tempat duduk dalam neraka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikut adalah daftar 5 kiai Indonesia yang pernah bertemu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Kiai Haji Thaifur Mawardi. Beliau adalah ulama karismatik, alim, zuhud, asal Kedungsari, Purworejo, Jawa Tengah. Beliau adalah santri senior Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani di Makkah Al-Mukarramah. Kiai Haji Thaifur Mawardi sangat terkenal kewaliannya sebagai seorang yang ahli bertemu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari ketika beliau tertidur, tiba-tiba terbangun dan berkata kepada salah satu pendereknya, "Mas, aku baru saja menyisir rambut Kanjeng Nabi," sambil mengeluarkan air mata. "Masya Allah, Mas." Kisah lain beliau yang luar biasa adalah Bi'ru Thaifur, yaitu nama sumur yang Abuya Sayyid Muhammad Alawi berikan karena jasa Kiai Haji Thaifur Mawardi yang membuat sumur pondok setelah bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Kiai Haji Maksum Lasem. Beliau adalah ayahanda Kiai Haji Ali Maksum Kerapiak Yogyakarta yang sangat alim dan waro. Semasa mudanya Mbah Maksum gunakan untuk mondok ke beberapa ulama Nusantara, salah satunya Kiai Haji Hashim Asy'ari. Setelah mondok, beliau sibuk berkarir menjadi seorang pedagang. Namun beliau seringkali bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika di stasiun Bojonegoro, beliau tidak hanya bermimpi, melainkan bertemu dengan Rasulullah antara tertidur dan terjaga sembari menerima pesan dari Kanjeng Nabi, "La khaira illa fi nashril ilmi." Tidak ada kebaikan lebih utama dari menyebarkan ilmu. Dalam salah satu mimpinya, beliau bersalaman dengan Kanjeng Nabi, dan setelah bangun, tangannya masih wangi. Sejak itulah Kiai Maksum berhenti berdagang untuk fokus mendirikan pondok pesantren serta berdakwah kepada masyarakat. Yang ketiga, Kiai Haji Maimun Zubair. Habib Abdullah Zaki Al-Kaf ketika mau mondok ke pesantren Mbah Mun, beliau dikasih tahu oleh pamannya agar menutupi jati dirinya kepada Mbah Mun bahwa beliau adalah zuriyah Rasulullah. Sesampainya di pondok, Habib Zaki sowan kepada Mbah Maimun Zubair dengan menyembunyikan identitas aslinya. Singkat cerita, saat waktu tengah malam, kamar Habib Zaki digedor-gedor. Para santri pun kaget. Ternyata yang menggedor-gedor pintu kamar adalah Mbah Maimun Zubair. Lalu Mbah Maimun berkata, "Mana yang namanya Zaki? Kamu tidak ngaku ya kalau kamu masih zuriyah Nabi? Saya barusan didatangi Rasulullah di dalam mimpi. Lalu Rasulullah berpesan kepada saya untuk nitip cucunya. Kalau kamu masih tidak mengakui zuriyah Nabi, pilih mana, mondok di tempat saya atau keluar dari pondok saya." Yang keempat, Kiai Haji Umar Syahid. Beliau adalah ulama sepuh Pacitan, Jawa Timur. Kiai Haji Umar Syahid dikenal dengan sebutan Mbah Umar Tumbu karena beliau sering kesana kemari berjualan tumbu untuk membangun masjid di seluruh penjuru Indonesia. Ada amalan istimewa yang dimiliki oleh Mbah Umar Syahid sehingga ia bisa bertemu dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Amalannya membaca Yasin sebanyak 40 kali sehari semalam. Pernah juga ketika ditanya berapa kali membaca sholawat, beliau jawab, tidak pernah berhenti sholawat hingga bermimpi bertemu dengan Nabi. Kiai Umar sejak kecil memang dikenal seorang yang aneh, di mana memang untuk menutupi kealimannya. Yang kelima, Kiai Haji Hamid Pasuruan. Pada suatu hari, Kiai Hamid Pasuruan mengadakan peringatan Maulid Nabi, mengundang para masyayikh. Di antaranya adalah Kiai Asngat Syamsul Arifin Situbondo. Tibalah saatnya saat berdiri Mahlul Qiyam. Semua yang hadir pada berdiri, hanya Kiai Hamid yang tidak berdiri. Semua tamu yang jumlahnya ribuan terheran dengan sikap Kiai Hamid. Setelah selesai acara, Kiai Asngat menegur Kiai Hamid kenapa ketika Mahlul Qiyam tidak berdiri. Lalu Kiai Hamid menangis terseduh sambil menjawab, "Saya tidak punya daya untuk berdiri sebab Kanjeng Nabi berdiri tepat di depan saya.
Saya merasa kehabisan akhlak, jangankan ilmu, ibadah dan mujahadah saya, dari pakaian pun saya malu bertemu Kanjeng Nabi. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, itulah 5 kiai Indonesia yang pernah bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya sih masih banyak ulama atau kiai yang sering ditemui Rasulullah dalam mimpi. Di atas hanyalah sedikit kisah karomah para kiai di Nusantara. Semoga video ini bermanfaat dan menambah rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, komen dan share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.